Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku, kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yaitu yang tertulis dalam Injil Markus 5 ayat 19. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita dipulihkan Tuhan dari sakit penyakit kita, apa yang menjadi nazar kita, atau apa yang datang ke dalam hati dan pikiran kita, atau bahkan ketika kita di dalam keadaan sakit, apakah kita pernah berjanji kepada Tuhan, "Tuhan, jikalau aku sudah sembuh dari sakit penyakitku, aku akan seperti ini dan seperti itu." Apakah kita benar-benar melakukannya, Bapak Ibu? Saya berharap ketika kita telah berjanji kepada Tuhan untuk bertobat, untuk berbalik kepadanya dan melakukan kehendaknya saja, maka benar-benarlah lakukan itu. Demikian yang terjadi kepada seorang yang kerasukan setan yang dijumpai oleh Yesus. Lalu Yesus memulihkan dia. Lalu seorang ini yang telah dipulihkan ini meminta ikut bersama-sama dengan Yesus. Tetapi kata Yesus kepadanya supaya ia kembali ke kampungnya. Dikatakan di sana Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu." Itu yang dikatakan oleh Yesus. Ada kalanya Yesus harus memanggil murid-muridnya dan meminta murid-muridnya menyertai dia dalam perjalanannya. Tetapi dalam setiap hal yang boleh dilakukan oleh Yesus, Bapak Ibu saudara-saudariku, untuk dapat menyembuhkan orang lain, dan ada kalanya seseorang yang disembuhkan itu harus dipulangkan ke rumahnya, ke kampungnya. Supaya apa, Bapak Ibu? Supaya melalui dia dapat bersaksi kepada banyak orang untuk memberitakan tentang keajaiban berita yang telah dilakukan oleh Yesus kepada setiap manusia. Bapak Ibu serta saudara-saudariku, yang berikut alasan mengapa Yesus harus mengizinkan, harus memberikan pulang orang yang disembuhkannya. Yang pertama, dia akan menjadi saksi kekristenan. Jadi ketika firman ini dicatatkan Bapak Ibu, dia sudah menjadi saksi atas Kristus kepada serumahnya, sekampungnya, bahwasanya Yesus yang memulihkan dia dari keadaannya yang sebelumnya. Dia menjadi saksi Kristus, saksi kekristenan di zaman sekarang ini. Yang kedua, Bapak Ibu, supaya ia menjadi benih pertama yang akan menjadi panen besar pada waktunya. Jadi setiap orang yang mengalami mujizat Tuhan, setiap orang yang mengalami perkenanan Tuhan adalah benih pertama untuk panen besar. Artinya apa, Bapak Ibu? Jadi ketika kita mengalami penyertaan Tuhan dalam kehidupan ini, jangan tinggal diam, tetapi beritakan apa yang telah dilakukan Kristus di dalam hidupmu. Siapa yang telah mengalami Tuhan, siapa yang telah benar-benar mengalami mujizat Tuhan dalam hidupnya, harus selalu memberitakan firman Tuhan, Bapak Ibu. Lalu di dalam pemberitaan firman Tuhan itu akan didapatkan panen besar nanti ketika akhir zaman. Jadi semakin banyak firman yang diberitakan, semakin banyak orang yang mendengar, dan semakin banyak orang yang percaya. Ketika semakin banyak orang yang percaya, Bapak Ibu, maka setiap orang yang percaya itu akan mendapatkan kehidupan bersama-sama dengan Allah. Diberitahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang diperbuat oleh Tuhan dan bagaimana ia mengasihi kamu. Jadi saat ini Bapak Ibu saudara-saudariku,
Ketika kita dibebaskan oleh Tuhan dari segala pergumulan, dari segala penderitaan, dari segala sakit penyakit kita, atau saat ini kita sedang diproses untuk kesiapan itu, pemberitaan firman itu, Tuhan mau berkata, Tuhan akan selalu menyertai dan memampukan setiap orang yang dapat menjadi pemberita firman-Nya, yaitu hidupnya. Maka sangat harus kita ingat Bapak Ibu, yang menjadi moto atau bahkan pedoman seperti yang dikatakan Opu Emeritus Pendeta Justin Sihombing. Dia berkata, jamitam do ngulum, ngulum do jamitam. Jadi yang mau dikatakan di sana adalah hidupilah apa yang sudah kamu khotbahkan, hidupilah apa yang boleh kamu terima daripada Tuhan, dan beritakanlah itu. Karena hidupmu sesungguhnya adalah khotbah yang hidup. Lalu bagaimana kita hidup kepada sesama kita, itu adalah khotbah yang hidup yang harus dihidupi oleh setiap orang yang hidup Bapak Ibu. Maka saat ini ketika kita mengalami kasih karunia Allah, maka hiduplah di dalam kasih itu. Jikalau kita mengalami perkenanan Allah, maka kepada sesamamu perkenankanlah dia. Jikalau kita hidup oleh karena pengampunan kasih karunia Tuhan, maka ampunilah sesamamu. Maka hidup yang kita hidupi dengan penuh dengan syukur kepada Tuhan, Tuhan mau mengatakan kepada kita supaya kita menjadi pribadi yang menjadi saksi Kristus. Kita ada sampai saat ini bukan untuk tujuan, tidak memiliki tujuan apa-apa Bapak Ibu. Tetapi Tuhan membuat kita seperti ini saat ini adalah Tuhan menginginkan kita menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Jadi apapun yang saat ini yang kita lakukan yang tidak berlawanan dengan kehendak Allah, dimanapun Tuhan menempatkan kita saat ini, dimanapun kita berada saat ini, tetaplah menjadi saksi Kristus. Ketika Tuhan telah melakukan mujizatnya, penyertaannya dalam kehidupan kita Bapak Ibu, bersaksilah tentang Dia, sebab kita adalah benih pertama untuk panen besar. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa kami, Engkau memilih kami, Engkau mengutus kami menjadi saksi-Mu. Engkau berkatilah kami selalu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Apapun Tuhan yang menjadi tantangan kehidupan kami tidak akan surut, kami tidak akan gentar, kami tidak akan mundur dalam memberitakan firman-Mu. Tuhan, Engkau kiranya senantiasa memberkati seluruh jemaat-Mu ini, berkati, lindungilah mereka, supaya mereka dikuatkan menjadi saksi Kristus di atas dunia ini. Biar melalui kami Tuhan, nama-Mu semakin dimuliakan. Perkenankanlah kami Tuhan, menjadi saksi-Mu, pemberita-Mu di dalam setiap kehidupan kami ini. Dalam nama-Mu Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai dan memberkati engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.